Halo semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan juri serta pembimbing sekalian. Adil Katarina, Bacuramin, Kasaruga, Basen, Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Michelle Natania Arlin. Saya perwakilan dari SD Sakur Bengkayang, Pace FBN. Yang pada kesempatan kali ini saya akan bertutur yang menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Tonyeng, yang berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Bengkayang, yang ditulis atau diterbitkan oleh Bapak Gustian Andrinata. Dan beginilah kisahnya. Pada suatu hari di sebuah kampung ada satu keluarga yang sangat miskin dan sering kali dihina oleh warga kampung. Bahkan juga dihina oleh orang-orang kaya di kampung tersebut. Dan dia anak yatim atau tidak punya orang tua laki-laki. Anak tersebut bernama Tonyeng, dengan usia kira-kira 15 tahun. Hidup berdua dengan ibunya yang sudah tua dengan usia kira-kira 65 tahun di sebuah pondok kecil yang hampir roboh. Suatu hari, dengan rasa lapar, ibunya meminta-minta beras kepada orang yang ada di kampungnya. Tetapi dia dihina dan dicaci maki dengan memberikannya sekat padi atau padi yang tidak ada isi berasnya. Dengan perasaan sedih bercampur tetesan air mata, ibunya si Tonyeng pulang membawa sekat padi pemberian orang padanya. Sesampainya di rumah, sekat padi tersebut dijemur di halaman rumahnya. Dan berterbangan karena angin, sehingga dengan tetesan air mata dan teriknya matahari, si Tonyeng memungut butir-butiran padi yang berterbangan tersebut untuk disimpan pada tikar jemuran. Saat si Tonyeng menjaga padinya, maka terdengarlah seekor burung kecil di atas pohon sekitaran rumahnya dengan suara manusia seperti ini. Sempitlah saya untuk kamu makan. Si Tonyeng pun bilang, manuk dako lompat, pohon manuk dako, jadi ngaduiku, nyumput aku. Yang artinya, burung itu aneh sekali. Kamu nyuruh saya sumpah.
menyumpit atau bunuh dia. Si Tony pun menyumpit burung tersebut sesuai perintahnya. Burung tersebut jatuh dan mati. Saat si Tony menjaga padinya, maka terdengar lagi suara burung yang sudah mati tersebut. Mas Kone, lalu nasib mereka, yang artinya, Nyek, ambillah saya dan buang bulu-bulu saya untuk kamu bakar. Si Tony pun mengatakan, manuk tak kopot karompot, pot manuk nangkoh, padahal nabis masih ngadu ke umana. Ya artinya, burung itu padahal sudah mati. Kau menyuruh saya buang bulunya untuk dibakar. Si Tony pun mengambil dan membuang bulu-bulunya. Kemudian dibakar dan disimpan di atas penyimpanan kayu bakar. Si Tony kembali menjaga padi yang dijemur oleh ibunya tersebut. Maka berbunyi lagi suara burung tersebut. Uma Kogimi. Ya artinya, Nyek, makan saya lagi nih. Si Tony pun tambah heran dan mengatakan, pot manuk dago, maka nabis masih ngadu ke umana. Ya artinya, burung itu sudah dibakar. Kau menyuruh saya makannya lagi. Si Tony pun memakan burung tersebut sesuai perintah. Apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba kolam menutupi seluruh tubuhnya si Tony, dan muncullah suara burung dari dalam perutnya. Makai Kogimi. Yang artinya, Nyek, makan saya lagi nih. Si Tony pun tambah heran dan mengatakan, manuk tak kopot karompot, pot manuk dago, ngan mati umar ngadukit, makai agi. Yang artinya, burung itu sudah dimakan. Kok malah sekarang menyuruh saya belakan lagi? Karena zaman dahulu masyarakat belum punya WC atau kandang, maka si Tony pun buang air besar di sekitaran rumahnya. Dan betapa sangat terkejutlah dia, karena di setiap yang kotorannya muncullah lubuk padi yang penuh dengan padi. Si Tony pun menjadi kaya raya, dan orang kampung yang sebelumnya menghina keluarganya menjadi keheranan. Tetapi si Tony tidak pernah sombong, malah membantu setiap orang yang miskin di kampungnya. Pada akhirnya dia bertumbuh semakin dewasa. Dia pun dicarikan istri oleh ibunya. Tetapi banyak orang mengira dia masih miskin, dan banyak gadis mencemooh dan meludahi ibunya. Dan si Tony sudah berpesan agar setiap budak dari gadis-gadis yang menolaknya harus ditampung. Ternyata yang memahami akan menjadi
lamaran ibunya si Tony. Si Tony pun menjadi kaya raya di kampung tersebut. Dan banyak orang meminta makan padanya. Tetapi si Tony tidaklah pernah sombong, malah membantu orang tersebut. Pesan moral dari cerita rakyat tersebut adalah yang pertama, si Tony melambangkan kehidupan seseorang yang miskin dan dihina. Yang kedua, si Tony bukanlah orang yang langsung sukses, tetapi dia mulai dari penghinaan dengan kesabaran penuh, melakukan pekerjaan kecil tetapi tekun dan setia, pada akhirnya menjadi kaya. Yang ketiga, dalam Injil setialah pada hal-hal yang paling kecil, maka yang besar dapat kau lakukan. Sekian cerita rakyat dari saya. Terima kasih.